Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tema Lokakarya 2 adalah mengembangkan komunitas belajar. Calon guru penggerak telah menjalani pendidikan guru penggerak selama 2 bulan. Tentu masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemui di sekolah masing-masing. Bisa saja mengenai relasi guru dengan murid, relasi guru dengan pihak sekolah seperti rekan guru, kepala sekolah, atau staf sekolah, dan juga mengenai mengajar dengan cara yang menarik. Menu belajar di Lokakarya kedua adalah 1. Mengalami diskusi komunitas praktisi. Yang kedua, meneropong aplikasi komunitas praktisi. Yang ketiga, mengenal peran guru penggerak dalam membuat komunitas praktisi. Dan yang keempat adalah menggerakkan komunitas praktisi. Ya, C, buat C, kemudian D, itu yang apa? Yang ini bentuk apa? Peluangnya, yaitu adanya wadah komunitas sekolah ini untuk memberikan pemahaman kepada teman sejawat tentang pentingnya IT dan pelaksanaan budaya positif di sekolah. Kemudian, cara untuk membuat komunitas praktisi di sekolah adalah yang pertama, mengidentifikasi dan memetakan permasalahan yang timbul di sekolah, seperti yang kita lakukan tadi. Kemudian yang kedua, untuk di sekolah dasar mungkin tidak ada pengembangan kurikulum, mungkin di SMP, SMA, kita merangkul pengembangan kurikulum agar rencana kita berjalan. Kemudian yang ketiga adalah membuat tatanan sosial yang disepakati oleh anggota. Yang terakhir yaitu mendiseminasikan dan mengimplementasikan apa yang kita dapatkan di komunitas praktisi sekolah. Nah, dan Ibu ngabuburit yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamu tadi Ibu siapa? Bu Ida, Farida. Oke, terima kasih Bu Ida. Untuk teman-teman dari sekolah dasar, apakah sama permasalahannya atau hampir semua di sekolah ada permasalahan seperti tadi? Rata-rata kalau kita merujukan ada kelompok generasi senior dan junior. Terus yang kedua adalah kurang bergairahnya teman-teman untuk belajar IT ya, sehingga perlu dibentuk sebuah komunitas. Apakah memang seperti itu
niatan kita bagus, baik, Allah akan mendampingi kita. Hilangkan semua keinginan untuk kita mendapatkan hal yang tidak baik. Itu menjadi ujian buat kita. Manakala ada satu saja kan niatan kita yang kurang baik, kita menjadi ujian. Tapi kalau kita sudah menata niat, Allah akan memudahkan ya Bapak Ibu untuk melakukan sebuah perubahan. Di situ nanti guru penggerak akan tidak akan dipandang rendah. Oke, Bapak Ibu. Terus cara membuat komunitas. Bagaimana tadi menurut Bapak Ibu? Sepakat bukan apa yang disampaikan Bu Ida? Cara membuat komunitasnya. Sepakatnya di mana Pak? Yang Bapak gerakan pertama siapa? Oke. Sebenarnya sih dengan mengidentifikasi dan memetakan permasalahan, dengan di situ kan otomatis komunitas yang terbentuk nanti memiliki permasalahan yang sama. Jadi guru-guru yang masalahnya misalnya ini terkendala dengan IT, akhirnya komunitasnya yang tidak mampu IT ini belajar, pasti dia akan mencari guru lain yang mampu untuk menjadi pemecah atau memberi solusi yang ya sesuai itu tadi lagi, memetakan sesuai dengan permasalahannya itu, sehingga kita tahu kelompok praktisi mana. Jadi bisa satu guru itu nanti bisa lebih dari satu praktisi yang diikuti di kelas sekolah itu. Karena kalau kita membuat komunitas praktisi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, insya Allah pasti akan terselesaikan. Kalau yang tidak bisa mampu IT, nanti tidak bisa mampu IT. Si A ini tidak bisa IT dan mempunyai permasalahan siswa yang nakal misalnya. Akhirnya ada komunitas siswa yang nakal, mencari solusi bagaimana. Kan dari komunitas praktisi yang bercerita, kemarin siswa saya yang nakal saya ginikan, saya beri ini, saya beri itu, akhirnya kan menjadi mendapatkan solusi yang terbaik gitu. Baik Bapak Ibu, hari ini ya waktunya sudah melebihi, saya nggak mungkin mengambil haknya Bapak Ibu untuk beristirahat. Kita akan lanjut nanti diskusi kita. Kita diberi waktu 60 menit untuk melakukan sholat, istirahat, dan makan. Nanti kita kembali ke sini lagi, insya Allah jam 1 ya. Walaupun saya sudah menangani 2 menit, tolong diikhlaskan, itu haknya Bapak Ibu istirahat ya. Untuk kalau mau beristirahat di sini, monggo makan dulu perangkatnya. Pada sesi meneropong aplikasi komunitas praktisi, calon guru penggerak diajak untuk menganalisis manfaat komunitas praktisi di sekolah. Situasi di sekolah dalam menerapkan komunitas praktisi, serta solusi yang bisa dilakukan dalam menciptakan komunitas praktisi di sekolah. Ada 4 hal yang perlu dianalisis. 1. Manfaat komunitas praktisi di sekolah. Contohnya adalah meningkatnya pengetahuan guru atau guru dapat mengajar dengan lebih kreatif. 2. Tantangan dalam menerapkan komunitas praktisi di sekolah. Contohnya kepala sekolah yang kurang mendukung kegiatan pengembangan. 3. Peluang dalam menerapkan komunitas praktisi di sekolah. Contohnya adalah dukungan yang besar dari kepala sekolah dan juga guru yang selalu ingin mengembangkan diri. Dan yang 4 adalah cara untuk menerapkan komunitas praktisi dengan tantangan dan peluang yang ada. Contohnya cara mendekati kepala sekolah dan cara mengajak guru-guru lain untuk diajak sharing. Kemudian hasilnya nanti paling nanti berdasarkan evaluasi yang sangat totalitas dan sangat teliti, menyeluruh dan komprehensif. Jadi dari sini untuk keberlanjutan inilah yang harus tetap menjadi tujuan kita. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan hanya sampai di sini saja. Makanya
semuanya ya akan sia-sia. Keberlanjutan inilah yang menunjukkan bahwa kita konsisten. Kita tetap pada komitmen pertama, yaitu melestarikan adanya komunitas praktisi. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Bisa geser ini Bu? Bisa. Yang berada dalam satu komunitas itu, terutama satu jurusan, itu masih memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan apa yang menjadi program di komunitas praktisi ini. Itu kelebihannya. Kemudian caranya bagaimana untuk meningkatkan diri kita dalam peran ini? Satu, kita harus tetap terus berkolaborasi dengan tim. Ada 3 tahapan menggerakkan komunitas praktisi. Tahap yang pertama adalah tahap merintis. Tahapan memulai sebuah komunitas. Pada tahap ini ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Membangun percakapan awal secara individu dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru. Strategi berikutnya adalah menemukan pengikut pertama. Biasanya dari rekan guru yang memiliki semangat dan kemauan untuk belajar dan menggerakkan komunitas praktisi. Dan strategi yang terakhir adalah membangun percakapan bermakna. Mulai dari identifikasi masalah, rencana solusi, dan bersepakat membentuk komunitas praktisi untuk berbagi praktik baik. Tahap yang kedua adalah tahap menumbuhkan. Pada tahap ini, komunitas praktisi diharapkan sudah menyebarluaskan praktik baik yang sudah dilakukan. Nah, setidaknya ada 3 strategi yang dapat dilakukan, yaitu menyelenggarakan pertemuan belajar secara rutin sesuai dengan kesepakatan. Kemudian mendorong dan mendampingi anggota untuk mempraktikkan hasil belajar di komunitas. Serta yang terakhir, mendokumentasikan dan membagikan hasil belajar. Tahap yang ketiga adalah tahap merawat keberlanjutan. Tahap ini sangat krusial karena harus dapat memastikan praktik baik di komunitas akan tetap memberikan dampak positif bagi anggota komunitas dan murid. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan anggota menjadi penggerak komunitas praktisi, menginisiasi kolaborasi, dan menyelenggarakan proyek kegiatan. Kawan-kawan memikirkan satu kalimat sebagai hasil dari proses belajar kita tadi. Sampaikan satu kalimat itu pada kawan-kawan yang lain. Bisa kita mulai dari ibu yang berikut. Dari hasil yang sudah kita pelajari ini. Terima kasih. Satu kalimat itu mungkin kita akan melakukan perubahan pada sekolah masing-masing. Mudah-mudahan perubahan ini dapat memberikan yang terbaik untuk tujuan pendidikan di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Satu kalimat yang pertama kita harus kuat dulu. Kita harus tahu, harus kuat, tidak hanya kuat di sini, tapi kuat di dalam sekolah kita agar bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah. Terima kasih. Ya. Kita adalah agen perubahan. Pak minta tolong. Dan jangan lupa pulang dari sini kita harus merintis. Mari kita kukur bareng-bareng. Sehingga semuanya tertular dan ikut bergerak. Terima kasih. Setelah dari sini, mari kita dengan semangat membentuk komunitas praktisi di sekolah kita. Kita harus bergerak, menggerakkan dan menjadi agen perubahan
untuk merubah yang masih dalam zona nyaman. Change impossible to be impossible. Siap merintis komunitas praktisi. Jadikan tantangan sebuah peluang. Menggerakkan komunitas praktisi adalah menggerakkan diri sendiri. Sebelum menggerakkan komunitas, kita harus menyiapkan diri sendiri. Dengan kebersamaan kita yakin pasti bisa melakukan perubahan. Aktif dalam menggerakkan diri dan menggerakkan komunitas di sekolah kita. Istilah kuat dalam diri sendiri. Berkolaborasi, percaya diri dan saling menghargai. Mengawali sesuatu dari diri sendiri. JGP Sidoarjo siap menggerakkan komunitas belajar. Turut bergerak, siap untuk bertempur. Dari program kepentingan bangsa. Oke, kita tepuk tangan untuk kita bersama. Satu kalimatnya begitu luar biasa semua ya, masih semangat ya, saling menguatkan. Baik kawan-kawan, Bu Lili tadi sudah membagikan lembar, ya, lembar terakhir. Ini merupakan oleh-oleh, oleh-oleh kita hari ini ya, oleh-oleh kita hari ini. Silakan dipelajari. Kawan-kawan sudah belajar tentang Bagja? Oke. Ya, mulai buat pertanyaan pertama, ya kan? Sampai dengan atur X, atur X. Ya, itu nanti coba kita gali lagi. Kemudian ini adalah untuk dibawa di lomba karya. Ketika kawan-kawan semua nanti hadir bersama dengan kepala sekolah ya. Jadi nanti ini dipelajari bagaimana kawan-kawan harus harus berdiskusi dengan murid, dengan teman sejawat atau dengan kepala sekolah. Nanti hasilnya di lembar terakhir itu ada form, bisa dimasukkan di situ sebagai hasil rangkumannya. Kemudian nanti dibawa pada saat lomba karya ketiga. Oke, terima kasih kawan-kawan. Hari ini lomba karya selesai dan pastinya kita harus foto-foto gitu ya. Ibu dan bapak guru hebat, komunitas praktisi menjadi wadah yang sangat baik untuk mengembangkan kompetensi. Setiap dari kita dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Saatnya mari berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.